Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas DS 4702. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah struktur data, di mana pada tugas besar ini kami akan mengembangkan program text editor. Kelompok ini beranggotakan Naufal Hawari Kahfi, Fatur Zulakmal Al-Ghifari, serta saya sendiri Amanda Katlea Rahyu. Nah, pada tugas besar ini, kami akan melakukan proyek yang mengembangkan teks editor sederhana berbasis double linked list dan multi-linked list untuk pengelolaan frasa Sanskerta. Fitur-fitur yang telah kami buat pada program ini antara lain adalah deret pada kursor, navigasi kursor, auto kapital, modifikasi kursor, teks terurut, posisi kursor, serta fitur undo dan redo. Yang pertama adalah fitur delete pada kursor, di mana pada fungsi ini akan dilakukan penghapusan pada elemen yang ditunjuk kursor apabila elemen itu tidak bernilai nol dan bukan merupakan elemen pertama pada list. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan pada fitur navigasi kursor. Di sini ada dua, yaitu menu nomor 3 untuk menggeser kursor ke kiri dan menu nomor 4 untuk menggeser kursor ke kanan. Nah, jadi untuk menu kursor untuk menggeser ke kiri itu selagi si kursornya ngepointer si listnya, jadi si listnya itu selagi tidak nol atau tidak paling kiri, jadi si kursor bisa ngepointer ke kiri. Jadi kalau kalau untuk menu nomor 4 selagi si kursornya tidak nge-pointing nge-pointer ke list yang tidak nol atau list yang tidak paling kanan, jadi si kursornya bisa nge-pointer list yang sebelah kanan. Jika si kursornya nge-pointer list paling kiri atau paling kanan, maka program akan mencetak kursor sudah paling kiri atau sudah paling kanan. Dan jika list itu kosong atau nol, maka si program akan me-output list kosong. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah function auto melibatkan tabel ASCII. Nah, karena isi list itu kan kumpulan dari string atau teks. Jadi pada teks itu kita ambil indeks pertamanya, ya, atau dalam kata lain itu adalah huruf pertama. Nah, jika huruf pertama itu lebih dari sama dengan karakter A dan kurang dari sama dengan karakter Z kecil, tadi A kecil, itu nanti bakal dikurangi sama 32. Jadi di sini menggunakan tabel ASCII. Selanjutnya, selanjutnya adalah fitur modifikasi kursor, di mana apabila eh, elemen yang ditunjuk oleh kursor bukan merupakan nol, maka akan dilakukan modifikasi dengan mengganti info pada elemen yang ditunjuk kursor itu dengan info baru yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, selanjutnya yaitu teks terurut. Jadi di sini kita akan menampilkan isi list secara terurut berdasarkan abjad. Algoritmanya yaitu menggunakan mirip-mirip dengan menggunakan selection sort. Jadi dalam list itu kita cari nilai yang paling kecil karena string juga bisa menggunakan banyak sehingga kita mencari teks yang paling kecil nilainya kemudian kita delete dan kita insert ke list yang untuk temporary. Selanjutnya, pada fitur posisi kursor, jadi di awal itu kursor didesain di list paling kanan. Jadi otomatis kursor akan mencetak info list yang paling kanan sebelum dilakukan navigasi kursor. Jika dilakukan navigasi kursor ke kiri atau ke kanan, maka
info yang akan dicetak itu bukan info list yang paling kanan lagi. Selanjutnya, Selanjutnya itu fitur undo dan redo. Jadi singkatnya sebenarnya setiap perubahan yang kita lakukan seperti modify, delete, dan lain sebagainya, bahkan geser kursor ke kanan atau ke kiri, itu listnya akan diubah, kan bakal diubah kursor maupun listnya ketika diubah itu bakal di-save ke multi-link list. Dalam multi-link list juga ada multi-link list kursor. Jadi multi-link list kursor itu menunjuk ke elemen saat ini. Maksudnya list saat ini itu ada di mana. Nah, ketika kita menggunakan undo itu kursor yang ada di dalam multi-link list itu bakal bergeser ke kiri, sedangkan kalau redo itu bakal bergeser ke kanan. Kita juga ada fungsi untuk membantu fitur undo redo ini yaitu fungsi import multi-link list dan juga ekspor multi-link list. Jadi setiap perubahan tadi kita menggunakan function yang namanya ekspor multi-link list. Jadi ekspor multi-link list itu setiap kita membuat perubahan pada list ataupun kursor, list tersebut bakal di-save ke multi-link list, di-insert ke multi-link list. Sedangkan untuk import multi-link list itu digunakan ketika kita seperti kita sudah undo maupun redo, kemudian kita kita ingin tampilkan gitu hasil dari undo maupun redo, entah itu print ataupun delete, mengakses edit, maka kita butuh list list yang sudah ke save karena kita sebelumnya kan undo maupun redo kemudian dieditkan. Nah, ketika undo redo itu setelah proses tersebut kita mengimpor multilist yang udah ke save. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari demo tugas besar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi